Tapi menarik ini yang beliau sebelum kerja tuh pemanasan. Ya. Pemanasan artinya rutin itu ya tiap pagi ya. Wajib gitu. Dan itu yang saya pribadi itu yang nggak saya lakuin gitu. Sama. Saya juga lihat beberapa konten terakhir tentang kesehatan itu katakan ya Dokter Tirta kalau nggak salah. Dia bilang bahwa orang ya gimana kalian akan tidur nyenyak kalau seandainya malam itu kalau scrolling kemudian nonton pokoknya nonton yang sifatnya mungkin ceritanya berat ya. Sebaiknya itu tadi itu apa namanya pendinginan. Pokoknya apakah kalian plank lah, kalau kalian squat lah gitu, dibikin nggak capek dikit, relax badan itu nanti baru jangan bilang nanti kok kenapa ya saya stres tidur saya kurang ya. Ya kamu scrolling terus gitu. Karena sangat berpengaruh ketika kita sebelum tidur itu melakukan aktivitas yang kita rasa tidak bermanfaat ya. Misalkan kayak ya scrolling itu bisa sampai berapa jam gitu kan. Dia lihat konten orang segala macam. Nah, di situ sebenarnya kita manfaatin waktu yang sempit itu sebenarnya kan untuk ya bisa kita gerakin badan atau apa gitu kan. Entah sit up aja 10 kali itu udah lumayan gitu kan. Sit up 10 kali kemudian atau nge-plank aja 1 menit aja atau 30 detik berapa set gitu. Ya, sebenarnya sih waktu-waktu itu sih yang sebenarnya kita manfaatin. Pernah bosan nggak coach dengan Enggak pernah. Level beliau mungkin udah ini habit ya. Udah dibiasakan. Jadi ini tuh yang belum terjadi pada kita. Ya, saya lah bukan kita. Saya lah ya itu. Karena kan gini, orang-orang kayak kita ini kalau mau olahraga harus ada teman. Ya. Nah, pernah nggak mengalami fase itu? Kalau saya sendiri sampai sekarang sih kalau untuk olahraga dari dulu ya, mendingan saya latihan sendiri. Oh malah gitu ya? Malah gitu kalau saya sendiri ya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang ngajak, oke, ayo gitu loh. Tapi dulu konten olahraga ini kan konten memang menyadari bahwa hidup sehat penting. Tapi dulu waktu mau pencaksilat kan pasti teman-teman ada. Ya, karena kan dulu memang yang mengajak banyak. Siapa aja ngajak gitu kan. Tapi kalau sekarang dalam posisi kita sendiri, kemudian teman-teman kita sudah mencar, kita sendiri nih yang bawa ilmu yang dulu yang kita pelajari, ya masa sudah jadi habit, masa sekarang kita nggak tolerin untuk diri kita sendiri. Nah, makanya dengan adanya teman-teman, kemudian Mas Taufik, Mas Dharma, nah inilah ajang kita untuk saya juga mengulas kembali, ya kan? Murojaah lah ya. Keren banget ini bagi kita keren karena kita itu terusan saya ya di SMP saya itu atlet bulu tangkis tingkat kampung. Kemudian di SMA saya lingkungan tuh main poli, ikut main poli. Tapi kita tidak punya pengetahuan, tidak punya habit untuk menjadikan olahraga itu sebagai satu sudah terinternalisasi di dalam tubuh kita. Dalam artian gini, sebelum olahraga ya kita harus ada pemanasan. Nggak ada, main-main orang kampung main-main. Bener. Pemanasannya orang bulu tangkis apa coba? Ya gini aja. Nampol-nampol dulu, berapa kali tampolan, main gitu. Nah tapi saya melihat Coach Ferry itu ada pemaknaan. Kenapa tubuh saya harus begini? Kenapa saya harus pemanasannya begini? Kenapa harus ada pendinginan? Selama saya 4 hari ini, 4 hari ya? 4 hari lah. 4 hari mengikuti Coach Ferry dengan keilmuan di olahraga ini. Dan mudah-mudahan Paingi Sport ini akan menarik banyak orang. Teman-teman yang mau gabung di Paingi Sport, silahkan, karena kami juga belajar sama teman-teman Metro Runner, kami juga ingin bergabung di sana. Tapi untuk konten-konten edukasi terkait dengan olahraga, sekarang kita ingin komitmen dengan Coach Ferry sehingga nanti konten ini kita pecah banyak-banyak nih. Semoga ini menginspirasi teman-teman yang di rumah yang tubuhnya hari ini saya 80 kilo, beliau berapa? 75 loh beratan saya kan. Kira-kira 1 tahun lagi kita mau berapa nih? Iya benar. Konten ini lebaran. Kira-kira lebaran tahun depan kita seperti apa? Ini tergantung niatan kita. Dan kalau Coach Ferry memang sudah mengajari kita banyak hal, dari mulai bagaimana pemanasan, bagaimana kita lari-lari kecil, bagaimana kemudian nanti ada plank, peregangan macam-macam. Dari mindset sampai setup-nya Bang. Ya. Ubah mindset kita, kemudian sampai setup kita turun itu gimana itu. Betul. Nah, beliau itu sudah level pemaknaan gitu. Kalau kita ini kan sudah setua ini baru diajari arti pentingnya olahraga, kan kebangetan kita ini kan gitu. Nah, pemaknaan itu gimana tuh? Dapat dari mana? Kan tadi kuliahnya sekolah teknik, olahraga betul. Hobinya pencaksilat. Yang menginspirasi siapa tadi, guru Pak Cik ya. Pak Cik tadi.
Tapi maksud saya pasti Coach Ferry ini belajar juga tentang olahraga dalam dimensi berpikir. Ya. Nah, jadi kalau saya pikir sekarang kenapa sih kita harus hidup sehat gitu kan? Harus olahraga gitu. Karena saya ngelihat penyakit-penyakit yang ada sekarang di zaman sekarang itu cukup bahaya gitu. Apalagi sekarang makanan-makanan sudah terkontaminasi sama zat-zat yang berbahaya kan. Nah itu makanya sebenarnya ini kok menurut saya ya, obat itu hanya perantara, ya kan. Tubuh kita bisa memperbaiki sakitnya, merecovery sendiri dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya. Tergantung mindset kita. Misalkan kalau kita mindset kita, dengan olahraga, dengan istirahat kita bisa sembuh, pasti sembuh. Nah, jadi misalkan kalau kita mindset kita udah, kalau ke dokter ini kita pasti sembuh gitu kan. Nah, itu sudah termindset, kalau nggak ke dokter nggak sembuh. Jadi yang disebut penyakit mungkin adalah tumpukan kemalasan kita itu sendiri ya? Iya, jadi kalau kita pikir juga tentang kenapa sih kita itu harus olahraga gitu kan. Nah itu tadi, karena kapan lagi gitu. Ini menarik juga nih bahwa sebenarnya kan bagian tubuh kita ini kan kayak seperti alam ya Pak Dharma ya. Alam yang dia akan tumbuh, mati, recovery dan seterusnya gitu. Dan ya sebagaimana alam dia harus dijaga juga. Benar. Dia harus ini titipan kan? Ya betul, dia harus jaga, dirawat. Ya persis gitu. Kalau seandainya ya kayak dan sumber penyakit ini kebanyakan di bagian perut ya. Artinya itu dalam hal ini makanan ya. Makan dan kemudian itu tadi. Kadang saya terpikir gini juga sih, maksudnya kok sulit banget ya untuk misalnya pertama habit itu tadi, kedua kok saya belum pernah merasakan tubuh yang ideal. Jadi saya pernah sampaikan kan bahwa cita-cita saya ingin seumur hidup bahwa punya badan six pack. Sekarang ini kan zero pack ya kalau bahasa Coach Ferry gitu, zero pack. Belum pas untuk sebut one pack ini. Nah artinya saya yakin banget ketika punya tubuh yang ideal, sama dalam ibadah kan juga seperti itu. Kalau ibadah ideal itu semuanya kayaknya itu lancar, nyaman dan seterusnya. Betul. Apalagi tubuh kita kan gitu. Nah saya ingin itu. Nah kayaknya itu tadi saya ingin mulai ya coba komitmen ya Pak Dharma ya. Porsi-porsi latihan yang beliau sampaikan itu pelan-pelan ngubah mindset kita, kemudian kita diminta konsisten gitu. Kalau saya tahap awal untuk supaya teman-teman ini mau gitu, itu rasakan dulu cinta sama olahraganya. Ya, kalau kita udah cinta sama olahraga, cinta dengan gerakan-gerakan olahraga, ya sebenarnya sholat juga kan olahraga kan. Nah, gerakan-gerakan sholat itu adalah gerakan olahraga, dan ini lebih kita tekankan untuk lebih cinta dulu nih sama olahraganya nih. Kalau udah cinta, apapun materi yang disampaikan pasti masuk. Nah itu. Dan apapun porsinya pasti kita pasti jalanin. Dan tubuh ini pasti akan menemukan tahap-tahap di mana ini latihan dasar, latihan menengah, ini latihan yang sudah pro gitu kan. Betul, saya sampaikan tadi kayak tubuh kita itu alam dan itu kayak bisa menyatu, adaptif gitu loh. Kadang di level latihan seperti ini dia bisa menyesuaikan. Kayak tadi tuh, mungkin kita bisa 10 repetisi ya. Jadi kita minta 10. Tapi nanti kita nggak tahu porsi selanjutnya itu bisa 20 dan berulang-ulang selama 5 kali. Tapi badan kita sudah siap gitu. Dan juga ilmu juga gitu. Ilmu semakin diulang-ulang semakin bagus, semakin mantap kan? Dia makin punya karakter yang berisi, makin berisi. Tapi sebenarnya kan problem kita kan malas. Nah itu, sebenarnya malas itu penyakit sebenarnya. Ya kan? Gimana tuh? Definisi malas itu gimana sih? Ya kadang mikir ya bukan definisi lagi ya. Kayaknya malas itu milik semua orang ya. Iya. Tapi kalau memang dunia ini nih orang pada nggak malas olahraga kan harusnya penuh tuh. Iya. Taman itu penuh tuh. Iya, lapangan olahraga pada penuh-penuh tuh. Kayaknya kita nggak hanya, kalau orang nggak malas itu dia nggak akan fokus ke taman aja sih menurut saya ya. Dia akan menjadikan semua tempat dia tuh menjadi olahraga sih menurut saya sih. Nggak harus di taman sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita punya keinginan, sebenarnya di rumah juga bisa. Tapi pernah ngerasain malas olahraga nggak, Coach? Pasti pernah mengalami titik di mana udah males. Nah, momen itu ketika saya itu udah keenakan makan. Apa aja saya makan. Dan berat badan pernah berapa tuh maksimal? Ya, ketika saya banyak makan, di situ saya merasa, aduh, kayaknya badan ini
udah kayak nggak enak Bisa potong bergerak. dikit ya, for your information, rekan-rekan. Ini Coach Ferry ini makannya termasuk yang lahap. Ya Saya karena perhatiin pokoknya lahap banget. karena Beliau yang makan dibuang itu- juga banyak. Bener. Kalau kita ini lahap juga, ya. Tapi ya nggak ada yang dibuang. Kecuali pagi aja buangnya, nggak jadi keringat. Lahap ini yang mau saya itu ketika beliau makan itu kita juga tergoda Iya. buat makan enak gitu. Dan apalagi tambah keringat begitu gitu. Tidurnya jangan nyenyak juga. Ya pasti nyenyak. Ini nggak Nah, tidur dengan nyenyak. pola makanya dengan adanya kita tuh olahraga ya. Dan di situ pasti kita nyenyak tidurnya. Porsi tidur kita tuh kalau bisa jam 10 udah maksimal sudah tidur gitu. Ya apapun alasannya ya. Tubuh ini pasti harus istirahat malam ya, malam bukan pagi. Itu. Kalau misalkan kita tidur cepat, itu sel-sel tubuh kita kan di situ memperbaiki recovery di sendiri gitu. Dan proses itu adalah detoksifikasi kan, membuang racun, dan kita tadi pagi olahraga juga itu mengeluarkan keringat itu detoksifikasi. Dan terkadang ya itu yang harus kita biasakan. Dan sampai di titik kalau misalkan nggak ada saya misalkan bisa gerak gitu sendiri. Nah, sampai titik itu. Jadi jangan berpikir oh harus ada Coach Ferry nih. Misalnya nih, kalau misalkan saya berhalangan Ini hadir. menarik nih, takutnya kita ketergantungan nanti sama Coach Ferry. Nah, Ini iya, Coach Ferry betul. sudah menandai bahwa kita jangan tergantung sama beliau. Ya, Terus kemudian memang malas terus dilawan. benar. Yang penting kita hanya apa namanya ya, sama beliau itu nanti minta inilah ya. PR. Menu-menu Ah, lagi iya, iya. aja sih. Ah, itu udah Ini juga informasi juga buat teman-teman nanti. Ini menu pemanasan yang standarnya Iya. ini gitu. Kemudian larinya gimana? Mungkin teknik-teknik lain kita juga belum bahas loh, Iya. Pak Dharma. Ternyata lari itu ada kapan kita boleh lari pelan, Iya. kapan kita sprint. Benar. Gitu kan, kapan kita kemudian apakah sprint itu apakah boleh tiba-tiba berhenti berdadak, itu kita belum tahu Ya. tekniknya. Pendinginan pun juga kayak tadi pagi kita dapat pendinginan yang enak kan. Ya. Lumayan. Berarti nanti di segmen selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana teknik-teknik itu. Bisa jadi tempatnya nggak harus di sini, tempatnya di taman. Lanjut lagi. Dan teman-teman yang lain mungkin ya, Oke. mudah-mudahan ya. Taman-taman surga. Ya. Iya, sorry. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton Payung Sport. Payung Sport Makin hot.